Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau. Tak separah tahun lalu, namun kini pun Riau masih menjadi provinsi dengan area terbakar dan titik api terbanyak di Indonesia. Menurunnya jumlah titik panas dan area terbakar menjadi dampak dari upaya pencegahan dan pemadaman yang memang berlangsung optimal. Namun sejumlah kalangan nyatakan sulit menihilkan kebakaran hutan. Penyebabnya diantaranya karena sebagian besar lokasi kebakaran adalah lahan gambut. Jika sampai terbakar, area gambut sulit dipadamkan. Karena karakteristik lahan gambut seperti spon, dapat menyimpan bara di bagian bawahnya meski di permukaan tampak telah padam. Kebakaran lahan gambut juga berpotensi hasilkan asap lebih banyak dan pekat. Bisa dilihat di belakang sini adalah bekas lahan kebakaran yang apinya sudah mulai padam sejak 3 hari yang lalu. Titik-titik asap kembali di sini, ini dikarenakan sebenarnya kebakaran tidak berhenti. Bara api terus menjalar di bawah tanah sini atau di bawah ladang gambut yang tingginya mencapai 5 meter. Tak jauh dari kota Pekanbaru, hanya sekitar 30 menit berkendara, kami pun mengunjungi salah satu lahan gambut yang terbakar. Angin sangat mengaruhi kondisi udara di sekitar lahan terbakar. Seperti saat kami ke sini, asap hanya pekat di sejumlah area, karena angin kemarau membawanya ke timur laut atau ke arah negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Situasi bisa berubah cepat, seperti asap yang dapat tiba-tiba pekat jika angin tidak bertiup atau berhembus ke arah berbeda. Atasi kebakaran di lahan gambut, di area ini setiap hari 3 helikopter bersiaga untuk pemadaman. Tercatat sejak awal tahun hingga Agustus 2016 berlangsung hampir 4.000 pemadaman dengan waterbombing. Total air yang ditumpahkan mencapai 40 juta liter. Waterbombing memang efektif di beberapa area, namun di Rimbo Panjang warga lebih memaksimalkan penggunaan sumur bor. Menurut kita yang paling efektif di lapangan adalah sumur bor, Mbak. Sumur bor. Karena kita lihat sendiri kondisi lahan di Desa Rimbo Panjang ini adalah gambut yang sangat dalam, Mbak. Itu mau 2 meter sampai 3 meter. Kalau sistem waterbombing itu hanya mematikan dari atas, cuman atas saja, tidak bisa mematikan ke gambutnya gitu, Pak. Kendala menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga nol lainnya adalah karena sebagian besar sumber kebakaran adalah faktor kesengajaan. Hanya sebagian kecil area terbakar murni karena lahan kering tersulut teriknya sinar matahari. Kalau kita melihat untuk kebakaran di Provinsi Riau ini itu disengaja, tidak ada faktor terbakar itu tidak ada. Karena kami melihat itu tempat-tempat yang terbakar itu yang umumnya yang itu lagi. Berarti kalau sudah yang itu lagi berarti kan sengaja untuk dibakar. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum. Contoh pada bencana asap dan karhutlah hebat tahun 2015 silam. Polisi tetapkan puluhan perseorangan dan 18 perusahaan diduga terlibat. Belakangan, secara bersamaan, perkara 15 korporasi yang disangka membakar lahan dihentikan penyidikannya. Hanya 3 kasus yang bisa kita ajukan ke pengadilan, yang kita serahkan ke kejaksaan. 3 kasus, sisanya kita tidak bisa dapat membuktikan untuk bisa kita lanjuti menjadi tingkat proses penyidikan. Dari 15 kasus ini, antara lain banyak permasalahan yang terjadi. Versi polisi dikeluarkannya SP3 berlandas sejumlah hal, mulai masalah status lahan sengketa hingga kendala kurangnya saksi ahli. Sejumlah kalangan menilai alasan ini lemah. Harapannya, polisi bukan hentikan, tapi justru memperdalam penyidikan. Dan bukan tak mungkin, karena secara hukum kasus yang di SP3-kan pun bisa kembali dibuka. Ada 2 alasan untuk bisa membuka SP3. Yang pertama adalah adanya pra-peradilan, putusan pra-peradilan. Yang kedua, apabila ada bukti baru dan diperintahkan untuk dibuka kembali oleh atasan penyidik. Jadi kita masih punya bukti baru, yang dengan bukti baru itu atasan penyidik yang kemarin menghentikan penyidikan itu bisa memerintahkan untuk dibuka lagi.
Faktanya, secara keseluruhan pada bencana hebat tahun 2015, sebagian besar kawasan menyala adalah di wilayah konsensi korporasi, bahkan grup perusahaan besar. Dan faktanya sekarang, api masih kembali menyala, termasuk di lahan perusahaan. Juga di sejumlah lahan perusahaan yang perkaranya di SP3. Selama hukum belum ditegakkan, dan dampak bahaya membakar lahan belum jadi kesadaran, masalah akar laut pun belum dapat terselesaikan. Proses pemadaman kebakaran terhadap lahan dan hutan masih terus dilakukan. Walaupun satuan petugas lebih cekatan karena berkaca dari tahun lalu, tapi tentunya upaya pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Salah satunya dengan penegakan hukum yang kokoh. Dias Bella, Rio Paramasta melaporkan untuk NET.